Halo semuanya, selamat datang telah kembali lagi ke channel kami. Kali ini di sini kita akan membahas tentang hukum tarik menarik, atau mungkin banyak di antara kalian yang di sana yang udah mulai paham hukum tarik menarik atau biasa disebut dengan law of attraction. Jadi hukum tarik menarik ini mengatakan bahwa Anda bisa menarik hal baik atau buruk ke dalam hidup Anda dengan cara Anda berpikir dan bertindak. Ini berdasarkan gagasan bahwa segala sesuatu terbuat dari energi. Jadi, jika Anda mengirimkan energi positif akan kembali kepada Anda. Jika Anda ingin menggunakan hukum tarik menarik ini untuk mencapai keinginan Anda, mulailah dengan berpikiran positif. Selanjutnya, lakukan tindakan untuk mewujudkannya dan siap untuk mengatasi rintangan dengan sikap yang positif. Oke, nomor 1. Fokuslah pada hal-hal yang Anda inginkan daripada yang tidak Anda miliki. Misalnya, bayangkan Anda sedang mengendarai mobil. Daripada terus memikirkan mobil yang sering mogok, lebih baik Anda membayangkan sedang mengendarai mobil yang baru Anda beli. Ini akan membantu Anda untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang ingin Anda capai, bukan yang tidak diinginkan. Dengan cara ini, Anda mengirimkan sinyal positif kepada alam semesta bahwa Anda mengharapkan hal-hal yang baik. Ingatlah bahwa apa yang Anda pikirkan adalah apa yang Anda inginkan. Jadi jika Anda ingin memiliki mobil yang tidak pernah mogok, fokuslah pada impian Anda tentang mobil baru tersebut. Nomor 2, saat merumuskan keinginan, gunakan kalimat positif. Hindari kata-kata negatif seperti tidak atau bukan. Sebagai contoh, bukan saya tidak ingin kehilangan pekerjaan, tetapi saya ingin tetap bekerja. Gunakan kata-kata yang menggambarkan apa yang Anda inginkan agar Anda tidak menarik hal yang tidak diinginkan. Misalnya bukan saya tidak ingin kalah, tapi diganti dengan saya ingin menang. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa alam semesta merespon pesan sesuai dengan kata-kata yang Anda gunakan, bukan dengan niat di balik pesan tersebut. Sebagai contoh, jika Anda berpikir saya tidak mau berutang, alam semesta hanya menerima pesan tentang berutang. Nomor 3. Bayangkanlah impian Anda menjadi kenyataan. Tutup mata dan bayangkanlah sedang hidup dalam realitas yang Anda idamkan. Visualisasikan diri Anda sedang mengejar karir yang diinginkan, menunjukkan bakat-bakat Anda, atau mengemudi mobil baru. Lakukan ini setiap hari untuk memperkuat tekad dan mempercepat terwujudnya semua impian Anda. Bayangkanlah kesuksesan yang terus menghampiri Anda. Misalnya bayangkanlah mendapatkan promosi di tempat kerja, bukan hanya menjalankan tugas-tugas rutin. Alih-alih sekedar diterima bekerja, bayangkanlah menjadi direktur yang dipromosikan. Nomor 4, bersyukurlah atas segala yang Anda miliki. Menghargai kebaikan yang Anda terima akan membuat hari-hari Anda lebih bersemangat. Hal ini juga akan memudahkan Anda untuk memandang segala sesuatu dengan pikiran yang positif. Coba catat hal-hal yang membuat Anda bersyukur dalam sebuah jurnal. Selain itu, luangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membuat hidup Anda lebih baik. Sebagai contoh, setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, tulislah 3 hal yang membuat Anda bersyukur. Ini akan membantu Anda memulai hari dengan suasana hati yang positif. Nomor 5, mulailah kebiasaan bermeditasi setiap hari minimal selama 5 menit untuk mengurangi stres. Stres ini adalah bagian alami dari kehidupan sehari-hari, tetapi stres yang berlebihan dapat memberatkan Anda secara signifikan. Kurangi stres dengan bermeditasi sejenak untuk menenangkan pikiran dan tubuh Anda.
Untuk bermeditasi, duduklah dengan nyaman, tutup mata, dan fokuslah pada nafas Anda. Biarkan pikiran yang muncul perlahan-lahan mengalir begitu saja. Anda dapat menggunakan panduan meditasi yang dapat diunduh di situs web-web, dan banyak sekali situs yang bisa kalian gunakan. Gak hanya situs channel YouTube atau apalah. Sekarang untuk mendapatkan akses tentang itu semua kan tidak seperti dulu. Jadi saya pikir itu tidak perlu menjadi tembok penghalang ya. Nomor 6. Pikirkan keberhasilan untuk menghilangkan pikiran yang memicu rasa khawatir. Rasa khawatir dapat menarik energi negatif dan hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika Anda menyadari sedang khawatir, tantanglah dengan mempertanyakan seberapa besar kemungkinan terjadinya hal yang Anda khawatirkan. Ingatlah, pengalaman masa lalu yang serupa, dan coba bayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Akhirnya, Anda akan menyadari bahwa kekhawatiran itu tidak bermanfaat. Jika Anda tidak bisa mengatasi kekhawatiran, tuliskan perasaan tersebut dalam buku harian dan simpan di tempat yang aman untuk membebaskan dari pikiran tersebut. Oke, selanjutnya nomor 7, sisihkan waktu untuk belajar bersikap positif, karena ini adalah keterampilan yang sangat-sangat sulit untuk dikuasai. Pada awalnya mungkin sulit untuk mengendalikan pikiran agar tetap positif, namun saat pikiran negatif muncul, cobalah untuk fokus pada hal-hal positif dengan menentangnya. Akui bahwa Anda sedang memikirkan hal negatif, abaikan dan gantilah dengan pemikiran positif. Dengan tekun berlatih, Anda bisa menjadi pribadi yang lebih positif. Pertama, silakan buat papan visi yang mencerminkan kehidupan yang Anda idamkan. Kumpulkan gambar atau kutipan inspiratif dari berbagai sumber seperti majalah atau surat kabar, lalu susunlah dalam bentuk kolase sesuai dengan keinginan Anda. Letakkan kolase tersebut di kamar tidur agar bisa Anda lihat setiap hari dan gunakan sebagai sumber motivasi untuk meraih tujuan hidup. Sebagai contoh, Anda dapat menempelkan gambar rumah impian, mobil yang diidamkan, posisi pekerjaan yang diinginkan, dan hubungan yang penuh kasih sayang. Ingatlah bahwa papan visi bukan alat ajaib untuk mewujudkan impian. Tindakan nyata harus dibutuhkan. 2. Konsistenlah dalam melakukan langkah yang mendukung pencapaian tujuan Anda. Mulailah dengan menyusun rencana waktu 15 menit setiap hari yang secara konsisten Anda laksanakan untuk memantau kemajuan. Buatlah daftar tindakan yang mendukung tujuan Anda dan tandai setiap kali telah terlaksana. Melaksanakan tindakan adalah kunci untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Jalankan rencana tersebut pada waktu yang sama setiap harinya. Misalnya, upayakan untuk bangun 15 menit lebih awal setiap pagi agar dapat menjalankan rencana tersebut, atau memanfaatkan waktu istirahat setelah makan siang untuk melangkah lebih dekat menuju tujuan Anda. 3. Jalankan rencana tindakanmu dengan penuh tanggung jawab. Tetapkan target yang realistis dan akui jika tidak tercapai. Selanjutnya, identifikasi penyebabnya dan tentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Jangan lupa untuk memberi dirimu penghargaan atas usahamu. Sebagai contoh, jika kamu merencanakan untuk bekerja selama 1 jam setiap hari namun hanya berhasil melakukan itu pada hari pertama, akui bahwa kamu belum mencapai targetmu dan mempertimbangkan untuk menyesuaikan targetmu. Mulailah dengan menetapkan target minim 15 menit per hari untuk memastikan keberhasilanmu. Nomor 4, sampaikanlah keinginan dan kebutuhan Anda kepada orang lain dengan jelas. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyampaikan harapan Anda kepada mereka. Berbicaralah terus terang tentang apa yang Anda butuhkan dan inginkan agar bisa terpenuhi. Sebagai contoh, jika Anda ingin menghabiskan akhir pekan bersama teman, alih-alih mengatakan bahwa Anda belum memiliki rencana, lebih baik ajukan ide langsung seperti menonton film di bioskop pada hari Jumat malam. Jika Anda mengharapkan teman Anda untuk menjaga kebersihan, alih-alih mengatakan Anda menginginkan rumah yang tetap rapi, lebih baik
ajukan solusi konkret seperti memasukkan pakaian kotor ke keranjang cucian dan menyimpan barang-barang pribadi dalam kamar masing-masing. Satu, ingatlah bahwa Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri atas kecelakaan, penyakit, atau kejadian tak terduga lainnya. Semua orang menghadapi tantangan yang berbeda, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau cedera. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri jika mengalaminya, karena hal ini adalah bagian dari kehidupan yang dialami semua orang. Sebagai contoh, jika mobil Anda mungkin sedang mengalami kecelakaan dalam berkendara, itu adalah kecelakaan dan bukan kesalahan Anda. Jadi, jangan menyalahkan diri sendiri. Meskipun menggunakan prinsip tertentu seperti hukum tarik-menarik, tidak ada yang memiliki kehidupan tanpa masalah yang sempurna. Nomor 2, ubahlah cara Anda merespon saat menghadapi masalah daripada menghindarinya. Menghindari hal-hal buruk adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Namun, Anda dapat memberikan respons yang bijaksana untuk mengatasi masalah tersebut. Daripada merasa kecewa, belajarlah untuk menerima kenyataan bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, mintalah dukungan dari orang-orang yang mendukung Anda. Sebagai contoh, jika Anda tidak lolos wawancara kerja di perusahaan yang sangat diharapkan, daripada merasa kecewa, terimalah kenyataan bahwa Anda tidak diterima. Gunakan pengalaman ini untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk wawancara kerja yang berikutnya. Nomor 3, ambillah pelajaran atau hikmah dari rintangan atau kesulitan yang Anda hadapi. Pengalaman ini membantu Anda melihat sisi positif dari setiap kejadian. Luangkan waktu untuk merenungkan seberapa jauh Anda telah berkembang. Jika Anda merasa siap, pertimbangkan cara menggunakan pengalaman tersebut untuk membantu orang lain. Jangan terlalu maksa diri untuk menarik pelajaran atau hikmah dari pengalaman buruk jika Anda belum siap. Sebagai contoh, pengalaman tidak lulus ujian membuat Anda lebih rajin belajar dan kekecewaan mengajarkan Anda cara membangun hubungan yang kuat. Nomor 4, atasi ketidakpercayaan diri setelah mengalami kegagalan atau kesulitan dengan mengambil kendali atas pikiran Anda. Terkadang, rintangan dapat mengurangi rasa percaya diri dan membuat sulit untuk berpikir positif. Tetapi Anda dapat bangkit kembali dengan mengendalikan arah hidup Anda. Identifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Lalu laksanakan dengan tekun agar Anda dapat mencapai tujuan Anda. Jangan ragu untuk meminta bantuan jika diperlukan. Meminta dukungan dari orang lain adalah salah satu cara untuk mengambil kendali atas situasi dan memastikan pencapaian tujuan Anda. Sebagai contoh, daripada merasa kecewa karena tidak diterima kerja, carilah peluang kerja lainnya dan ajukan lamaran sambil menunggu panggilan wawancara. Tingkatkan keterampilan Anda dengan mengikuti kursus gratis melalui situs web. Oke, jadi kesimpulan dari Law of Attraction adalah bahwa keyakinan, pikiran, dan energi positif seseorang dapat mempengaruhi realitasnya dan menarik pengalaman yang sejalan dengan pikiran dan perasaannya. Menurut hukum ini, jika seseorang fokus pada hal-hal positif dan visualisasi keinginan mereka dengan keyakinan, mereka cenderung menarik pengalaman positif ke dalam kehidupan mereka. Namun, hukum ini juga menekankan bahwa hanya memiliki pikiran positif tanpa tindakan konkret tidak akan menciptakan perubahan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan pemikiran positif dengan tindakan nyata untuk mencapai tujuan. Meskipun banyak yang memperdebatkan keberlakuan ilmiah dari Law of Attraction atau hukum tarik-menarik, konsep ini telah mempengaruhi banyak orang dalam bidang pengembangan diri dan spiritualitas. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.